ketika Umar bin Khattab memegang lembaran Taurat. Sikap tegas dan keras Umar bin Khattab telah begitu melegenda hingga ribuan tahun setelah wafatnya. Sikap tegas dan keras ini berangkat dari tempaan kehidupan beliau pada masa kecil hingga dewasanya. Titik baliknya adalah ketika beliau mendapatkan hidayah sehingga mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Melalui bimbingan ajaran ilahiyah, sikap tegas dan keras Umar bin Khattab menjelma menjadi perilaku dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itulah, Umar bin Khattab memiliki tekad selalu hadir pada majelis Rasulullah. Umar bin Khattab tidak akan meninggalkan majelis sebelum benar-benar berakhir. Setiap kali terdapat rombongan atau kabilah-kabilah Arabia yang datang ke Madinah, Umar bin Khattab berada di dekat Rasulullah dan mendengarkan khutbah Nabi Muhammad SAW. Disebutkan, Umar bin Khattab telah meriwayatkan setidaknya hingga 539 hadis. Riwayat lainnya menyebutkan bahwa Umar meriwayatkan 537 hadis. Imam Bukhari sendiri menyebutkan bahwa Umar meriwayatkan 34 hadis dan Imam Muslim hanya menyebutkan 21 hadis. Pada beberapa kitab hadis lainnya, nama Umar bin Khattab juga disebut sebagai salah satu periwayat. Ketekunan Umar bin Khattab dalam majelis-majelis Rasulullah ini menempatkan namanya dalam riwayat hadis-hadis yang memiliki nilai prioritas dalam tema hakikat Islam, iman, ihsan, qada, qadar, keilmuan, zikir, doa, toharoh, solat jenazah, zakat, sedekah, puasa, haji, nikah, talak, nasab, faraid, wasiat, ijtima, hudud, riqaq, manaqib, fitan, kiamat, imarah, dan peradilan. Berbagai hadis ini menempati posisi penting dalam berbagai khasanah keilmuan Islam. Melalui berbagai riwayat, Umar bin Khattab disebutkan berada dalam majelis Rasulullah. Suatu ketika, Rasulullah kedatangan sosok yang tidak satu pun penduduk Madinah mengenalnya. Laki-laki itu berpakaian putih bersih dengan rambut yang hitam pekat. Dia tidak terlihat sebagai seorang musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bercerita kepadaku bahwa ketika mereka sedang duduk di dekat Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang lelaki berpakaian putih, berambut hitam pekat. Orang-orang saling pandang satu sama lainnya sambil berkata, "Kami tidak kenal orang ini. Ia bukan orang yang melakukan perjalanan." Laki-laki itu kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku datang padamu?" Setelah dipersilahkan oleh Rasulullah, laki-laki itu bertanya, "Apakah Islam?" Rasulullah menjawab, Islam adalah bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat, memberikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menjalankan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Laki-laki itu berkata, "Engkau benar, dan jelaskan kepadaku tentang iman." Rasulullah pun menjelaskan, Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, surga, neraka, dan kebangkitan setelah kematian, serta semua takdir. Seperti pertanyaan pertama, laki-laki itu membenarkan jawaban dari Rasulullah dan menyampaikan pertanyaan selanjutnya. Semua yang hadir sungguh heran dengan sosok yang mereka tidak kenal itu. "Engkau benar, dan apakah ihsan?" Rasulullah menjawabnya, Engkau beramal karena Allah seakan-akan melihatnya, dan engkau beribadah kepada Allah dengan keyakinan bahwa Dia melihatmu. Laki-laki itu kemudian berkata lagi, "Engkau benar, dan kapan terjadinya kiamat?" Rasulullah berkata, Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Laki-laki berkata, "Jelaskan tentang tanda-tanda kiamat." Rasulullah pun bersabda, Apabila orang-orang telanjang, tidak bersandal, miskin, dan penggembala kambing saling bersaing, membangun gedung-gedung tinggi, dan budak-budak perempuan melahirkan majikannya. Laki-laki itu segera pergi setelah menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah. Hingga kemudian Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab, Wahai Umar, tahukah engkau siapa laki-laki tadi? Umar menjawab, Hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu.
Rasulullah kemudian berkata, "Dia adalah Jibril, datang untuk mengajari kalian tentang agama kalian." Peristiwa ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab dan para sahabat lainnya tidak hanya belajar kepada Rasulullah, tetapi juga kepada malaikat Jibril. Kedekatan dan ketekunan Umar bin Khattab dalam menimba ilmu dari Rasulullah inilah yang seringkali membuat pendapat Umar bin Khattab selaras dengan Rasulullah. Abu Hurairah pernah menyampaikan, "Kami sedang duduk di sekeliling Rasulullah bersama dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam sebuah kelompok. Rasulullah sempat pergi dari kelompok namun cukup lama tidak kembali lagi. Kami merasa khawatir beliau terpisah dari kami. Kami merasa takut dan berdiri. Aku menjadi orang pertama yang merasa khawatir. Aku segera pergi mencari keberadaan Rasulullah, hingga kemudian aku sampai di sebuah kebun milik seorang Ansyar Bani Najjar. Aku mengelilingi kebun itu untuk mencari pintu masuknya, tapi aku tidak menemukannya. Tiba-tiba aku melihat aliran air masuk ke tengah kebun dari sebuah mata air. Aku meloncat masuk ke dalamnya seperti meloncatnya seekor serigala. Aku menemukan Rasulullah di dalam kebun itu. Aku mendengar Rasulullah berkata, "Abu Hurairah kah?" Aku menjawab, "Iya." Beliau kemudian bertanya lagi, "Kenapa dengan dirimu?" Aku menjawab, "Tadi engkau bersama kami, kemudian engkau pergi. Namun terlambat kembali kepada kami. Kami khawatir engkau terpisah dari kami, dan kami tidak menginginkan itu. Saat itulah aku yang pertama kali khawatir. Aku mendatangi kebun ini dan melompat seperti serigala. Orang-orang itu berada di belakangku. Rasulullah kemudian berkata kepadaku, "Wahai Abu Hurairah, pergilah sambil membawa sepasang sandalku ini. Siapapun yang engkau temui di balik kebun ini, yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, meyakini dengan hatinya, maka berilah kabar gembira bahwa ia akan masuk surga." Aku pun melaksanakan perintah Rasulullah dan yang pertama aku temui adalah Umar bin Khattab. Ia bertanya kepadaku, "Sandal siapa ini, wahai Abu Hurairah?" Aku menjawab, "Ini sepasang sandal Rasulullah. Beliau mengutusnya bersamaku kepada orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, meyakini dengan hatinya, maka aku memberi kabar gembira bahwa ia akan masuk surga." Namun Umar memukul dadaku sampai aku terjatuh dan dia berkata, "Kembalilah, wahai Abu Hurairah." Aku pun kembali ke tempat Rasulullah. Ternyata Rasulullah mengikutiku dan berkata kepadaku, "Ada apa denganmu, wahai Abu Hurairah?" Kemudian aku menjawab, "Aku bertemu Umar bin Khattab dan menyampaikan apa yang engkau sampaikan, namun dia memukul dadaku hingga terjatuh." Mendengar apa yang aku sampaikan, Rasulullah kemudian berkata, "Kembalilah." Kepada Umar bin Khattab, Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu melakukan hal itu, wahai Umar?" Umar bin Khattab menjawab pertanyaan Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengutus Abu Hurairah dengan membawa sepasang sandalmu kepada orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan meyakini dengan hatinya dan memberi kabar gembira bahwa ia akan masuk surga?" Rasulullah menjawab, "Iya," dan Umar pun berkata, "Janganlah engkau lakukan, wahai Rasulullah. Aku takut orang-orang akan pasrah pada hal itu. Biarkanlah mereka beramal." Mendengar perkataan Umar, Rasulullah pun berkata, "Biarkan mereka beramal." Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat yang memiliki rasa ingin tahu dalam hal ilmu pengetahuan. Suatu ketika, Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat dan Rasulullah melihatnya. Seketika, wajah Rasulullah berubah, menunjukkan rasa tidak senang. Jabir bin Abdullah yang melihat peristiwa itu menyampaikan bahwa Rasulullah berkata, "Apakah ini kecerobohan, wahai Umar? Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, aku telah datang kepada kalian dengan agama yang putih jernih. Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu pada mereka, sehingga mereka memberitahukan kebenaran, kemudian kalian mendustakannya, atau yang batil kemudian kalian membenarkannya. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, andai Musa masih hidup, ia pasti akan mengikuti ajaranku." Dalam riwayat lainnya, Rasulullah berkata,
Seandainya Musa masih hidup, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, pasti kalian akan tersesat. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Umar bin Khattab memiliki keterkaitan dengan hadis-hadis yang memiliki prioritas penting dalam hukum Islam. Salah satu hadis tersebut adalah hukum tentang seseorang yang menarik kembali sedekahnya. Hal ini bermula ketika Umar bin Khattab menyedekahkan seekor kuda kepada orang yang berjihad. Umar bin Khattab berkata, Aku menyedekahkan kuda kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian ia menelantarkannya. Aku pun ingin membelinya dan mengira ia akan menjualnya dengan harga murah. Namun, aku masih sempat bertanya kepada Rasulullah mengenai hal ini, dan beliau menjawab, Jangan kau beli kuda itu meskipun engkau akan memberinya dirham. Orang yang menarik sedekahnya seperti seekor anjing yang menjilat muntahannya sendiri. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.